Selamat pagi anak-anak berkah dalam. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Jadi kita belajar 2 pembelajaran hari ini. Anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah siap, tolong perhatikan video dari awal sampai akhir. Ya, sekarang apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama kita akan belajar tentang gerak menggiring dan menendang bola. Yang kedua, keberagaman suku dan sikap terhadap keberagaman. Yang ketiga, mengenai kata tentang sikap baik. Yang keempat, sekelompok uang yang senilai dengan uang kembalian. Yang kelima, membuat prakarya dari bahan alam. Kita belajar tentang gerak menggiring dan menendang bola terlebih dahulu. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini gerak menggiring bola. Nah, bagaimana melakukan gerak menggiring bola seperti pada gambar? Yang pertama, pandangan mengarah ke bola. Yang kedua, mendorong bola ke depan secara perlahan. Yang ketiga, kejar bola dengan berlari. Yang keempat, tarik kaki ke belakang, dan setelah itu ayunkan kaki ke depan, kemudian tendang bola. Itu tentang gerak menggiring dan menendang bola. Sekarang tentang keberagaman suku. Ima dan teman-teman berasal dari daerah yang berbeda. Mereka juga berasal dari suku yang berbeda. Ima dan Ebo berasal dari suku Jawa. Yunan berasal dari suku Minahasa. Suku Minahasa itu berasal dari Sulawesi Utara. Kaila berasal dari suku Sunda. Suku Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Denias berasal dari suku Asmat. Suku Asmat berada di Papua. Nah, tadi teman-teman Ima ada Ima, Ebo, Yunan, Kaila, dan Denias ya. Teman-temannya tadi berbeda suku. Ada yang dari suku Jawa, suku Minahasa, suku Sunda, dan suku Asmat. Sekarang kita lihat suku-suku yang ada di Indonesia, suku apa saja? Nah, anak perhatikan ya tabel ini. Suku di Indonesia itu ada suku Batak. Ya, suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Kemudian ada suku Betawi. Suku Betawi ini berasal dari DKI Jakarta. Yang ketiga ada suku Baduy. Suku Baduy berasal dari Banten. Ada lagi suku Banjar. Suku Banjar ini berasal dari Kalimantan Selatan. Dan suku Sasak. Suku Sasak berasal dari Nusa Tenggara Barat. Dan terakhir ada suku Bali Agai, yaitu berasal dari Bali. Sebelumnya tadi di ceritanya Ima dan teman-temannya tadi, teman-teman Ima tadi ada yang berasal dari suku Sunda. Suku Sunda berasal dari mana tadi anak-anak? Dari Jawa Barat. Kemudian ada suku Asmat. Suku Asmat tadi berasal dari Papua. Kemudian ada suku Jawa. Jawa juga berasal dari Jawa. Nah, itu anak-anak tentang suku-suku yang ada di Indonesia beserta asal daerahnya. Kita ke materi mengenai kata tentang sikap baik.
Ima pulang bermain. Dalam perjalanan, Ima bertemu Badu. Ima menyapa Badu dengan salam. Badu pun menjawab salam Ima. Badu berkata kepada Ima, Badu akan membantu ayahnya membersihkan selokan. Sampah dapat menghambat aliran di selokan. Ima pun kagum kepada Badu. Badu mau membantu ayahnya. Dari cerita tadi, apakah ada kata tentang sikap baik dalam bacaannya tadi? Anak-anak ingat tidak? Kira-kira ada apa tidak ya kata tentang sikap baiknya? Ada, yaitu apa? Membantu dan menyapa ya. Membantu dan menyapa itu adalah kata tentang sikap baik. Kita ke kelompok nilai uang. Ima dan ibu akan pergi kepada anak yatim. Ibu membungkus barang-barang yang akan dibagikan. Ibu membungkus dengan kertas kado. Namun kertas kadonya kurang. Ibu meminta untuk membeli kertas kado di warung. Setelah membeli kertas kado, Ima menerima uang kembalian. Dapatkah kalian menghitung uang kembalian? Ya, sekarang kita akan menghitung uang kembalian ya. Tadi Ima disuruh ibunya membeli 1 kertas kado polos dan 1 kertas kado motif. Nah, harga 1 kertas yang kertas kado polos adalah Rp3.000. Ini Rp3.000. Kemudian harga 1 kertas kado motif adalah Rp4.000. Ima membayar menggunakan uang Rp10.000. Berapa uang kembalian yang diterima Ima? Nah, sekarang kita akan menghitung uang kembalian ya. Anak-anak tahu uang kembalian? Biasanya kalau kita membeli sesuatu, membayar menggunakan uang yang lebih, nanti kita mendapat uang kembalian atau susuk ya. Tahu ya anak-anak uang kembalian. Nah, sekarang kita akan menghitung uang kembalian. Nah, berapa uang kembalian yang diterima Ima? Nah, menghitung uang kembalian bagaimana caranya? Caranya dengan cara dikurangi. Kita tulis jawab, kemudian uang kembalian. Nah, tadi membayarnya menggunakan uang Rp10.000. Maka ditulis di sini Rp10.000 dikurangi tadi harga kertas kado polos Rp3.000. Setelah itu dikurangi lagi harga kertas kado bermotif yaitu Rp4.000. Nah, kita kurangi. Ya, kita kurangi. Nah, ini harga kertasnya kita jumlahkan dulu. 3.000 dikurangi 4.000 itu 3.000 ditambah 4.000 itu 7.000. Kemudian 7.000 ditulis di sini. Yang 10.000 turun, 10.000 dikurangi 7.000 sama dengan Rp3.000. Nah, jadi uang kembalian yang diterima Ima adalah Rp3.000. Kalau misalnya 10.000 dikurangi 3.000 bisa 10.000 dikurangi 3.000 7.000. 7.000 dikurangi 4.000 3.000 sama, hasilnya sama anak-anak ya. Nah, sekarang tadi Ima mendapat uang kembalian 3.000. Nah, kita cari nilai sekelompok uang yang sesuai dengan kembalian Ima tuh uang berapa saja. Kalau kembaliannya 3.000 atau susuknya 3.000 itu mendapat nilai uang berapa saja yang senilai dengan 3.000. Ya, yang senilai dengan uang 3.000 yaitu 3 lembar seribuan ya. 1.000
ditambah 1000, ditambah 1000, 3000. Kemudian yang senilai lagi, 1 lembar uang 2000 dan 1 lembar uang 1000. Ini 2000, 2000 ditambah 1000, jumlahnya 3000. Apakah masih ada lagi senilai dengan uang kembalian 3000? Ada 2 lembar uang 1000 ya, 1000-nya ini ada 2. 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000, dan 2 keping uang 500-an. Nih, 500 ditambah 500 sama dengan 1000. Kita sekarang membuat prakarya dari bahan alam. Langkah yang pertama dalam membuat prakarya dari bahan alam adalah menyiapkan alat dan bahannya ya. Alat dan bahan itu ada pensil, penggaris, gunting, lem, biji-bijian, kardus, foto, dan rancangan prakarya. Yang kedua, menggunting karton membentuk persegi panjang. Dan sebelum digunting, menggaris setiap pinggiran kertas karton untuk membuat bingkai. Yang ketiga, membuat pola hias kertas karton ya, membuat pola menggunakan pensil. Yang keempat, mengoleskan lem pada hiasan. Kemudian biji-bijian ditempel sesuai kreasi ya. Kita menggunakan bahan alam dalam membuat prakarya ini, yaitu biji-bijian. Yang kelima, menempelkan foto pada bagian tengah bingkai. Nah, dan terakhir, bingkai foto sudah jadi. Nah, seperti ini. Membuat bingkai foto, kemudian pinggirnya ini dihias dengan menggunakan biji-bijian. Nah, itu anak-anak penjelasan 2 pembelajaran hari ini, pembelajaran 5 dan 6. Sekarang tugasnya apa? Tugasnya kalian dari penjelasan video dari awal sampai akhir ini adalah mengerjakan dari buku paket tema 3, subtema 4. Di buku paket ya, bukan LKS. Halaman 150, 151, 4 soal. Ayo berlatih, tidak usah ditulis soal. Langsung dikerjakan menggunakan cara seperti dalam video tadi, dengan cara dikurangi. Seperti itu tugasnya untuk hari ini. Nanti apabila anak-anak belum jelas tentang tugasnya, bisa langsung tanya ke Bu Yuni. Demikian anak-anak penjelasan pembelajaran 5 dan 6 untuk hari ini ya. Bu Yuni harap anak-anak tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan di rumah. Selamat pagi, selamat belajar, dan selamat mengerjakan anak-anak.